Siapapun yang pernah dihantam kerasnya dunia tahu, 90% orang diam-diam berharap hidupmu lebih buruk dari mereka. Ini bukan pesimisme, tapi kenyataan yang berdarah-darah. Hari ini kita bahas orang-orang jahat. Saya adalah Wise Knight. Kejahatan sejati dalam sifat manusia selalu memakai topeng normalitas. Rekan kerja yang tiap hari panggilmu saudara, bisa jadi sedang merencanakan mencuri proyekmu. Teman yang bilang persahabatan abadi, bisa jadi orang pertama yang menghilang saat kamu jatuh. Bahkan kerabat yang pura-pura peduli soal gajimu, sebenarnya iri karena kamu lebih sukses dari anak mereka. Kejahatan nyata bukan serangan terang-terangan, melainkan senyum yang menyembunyikan pisau. Satu wajah di depan, wajah lain di belakang. Orang bijak dahulu berkata, orang mulia menilai hati, bukan penampilan. Orang kecil menilai penampilan, bukan hati. Orang jahat paling pandai bermain peran. Kata-katanya indah, tindakannya rapi, tapi hatinya berharap kau jatuh. Orang baik mungkin jarang bicara, bahkan kadang berkata hal yang tak enak didengar, tapi saat kamu butuh, dia pasti ada. Kamu begadang membantu rekan kerja selesaikan tugas, dia hanya bilang, lumayan. Besoknya, dia sudah klaim ke atasan, namamu ditaruh paling belakang. Kamu lelah, mengeluh sebentar, ada orang cepat-cepat screenshot lalu unggah, dengan caption, anak muda zaman sekarang manja. Mereka hanya lihat satu katamu, satu gerakanmu, tapi tak pernah lihat pengorbananmu. Kejahatan ini lebih menyakitkan dari serangan terbuka. Bagaikan katak direbus perlahan, saat sadar, sudah terlambat. Yang paling mengerikan, orang-orang ini terlihat normal. Bahkan kadang mereka orang yang paling kamu percaya. Lalu apa yang harus dilakukan? Apakah harus putus asa pada manusia? Tidak, sebaliknya, kamu harus lebih kejam, lebih sadar. Pertama, belajar menilai orang. Amati 3 bulan. Jangan percaya kata-kata, lihat tindakannya. Ketulusan terlihat saat kesulitan. Karakter sejati terlihat saat krisis. Yang tetap menolongmu saat kamu jatuh itulah yang layak dipercaya. Yang hanya datang saat kamu bersinar segera jauhi. Kedua, jaga mulutmu. Jangan ceritakan semua rahasiamu. Kelemahanmu bisa jadi senjata mereka. Di dunia kerja tak ada teman sejati, hanya aliansi kepentingan. Bicara secukupnya, bertindak dengan cadangan. Ketiga, tingkatkan nilai dirimu. Saat kamu cukup kuat, orang di sekitarmu mendadak jadi baik. Karena manusia tak iri pada yang terlalu jauh. Mereka hanya iri pada teman atau kolega yang sedikit lebih baik dari mereka. Maka pilihannya jelas, tetap biasa-biasa saja, atau jadi luar biasa sampai tak tersentuh. Ingatlah, jumlah orang yang benar-benar ingin kamu bahagia, selain orang tuamu, tak lebih dari 5. Jadi jangan pusingkan pendapat mayoritas. Cukup hargai segelintir orang yang tulus. Melihat gelapnya sifat manusia bukan untuk jadi dingin, tapi untuk melindungi diri. Seperti di medan perang, kau harus tahu arah peluru sebelum mengenakan rompi anti peluru. Setelah dikhianati dan disakiti, kebijaksanaan sejati adalah mengerti dunia tanpa jadi sinis, paham manusia tapi tetap baik hati. Dunia ini tak pernah kasihan pada yang lemah, ia hanya memberi hadiah pada yang kuat. Tugasmu bukan mengeluh soal kegelapan, tapi jadi cukup kuat hingga tak seorang pun bisa melukaimu. Dan saat kau cukup kuat, orang-orang yang dulu menjatuhkanmu akan berubah menjadi badut di panggung hidupmu.